ning kalangan torekot yang sebenarnya torek ilal wusul ilallah tukaran. Jadi torekot itu caranya wusul ilallah, metode supaya sampai kepada Allah. Aku tukaran. Torekot. Heran saya. Lawan pedagang pantas tukaran. Torekot tukaran pantas beli. Torekot itu jalan wusul ilallah. Aku tukaran. Itu kontennya adalah ceramah Kiai Haji Profesor Dr. Said Agil Siroj LCMA selama 1 jam 29 menit ya. Artinya 1 jam setengah kurang beberapa detik. Panjang sekali bicara ilmu secara lengkap dikupas. Lalu ada tidak sampai 1 menit mungkin bicara tentang toriko, di mana narasinya persis seperti itu saja. Mulai dari toriko kok tukaran sampai nggak pantas. Lalu dibuatlah thumbnail seolah-olah Yai Said itu mengatakan jangan ikut yang ilegal, ikutlah yang jatman. Saya tahu kawan-kawan sebelah ini ingin sekali dari jatman itu, wabil khusus Rois Alinya itu ngecam kepada jatma gitu. Misalnya Yai Ahmad Kholwani itu mengecam itu ilegal, jangan diikuti. Mungkin diharap sekali seperti itu, tapi nggak muncul narasi itu. Yang muncul ngegas nggak terima itu Kiai Madudin, ya kan? Yang bukan siapa-siapa di jatmannya. Sehingga ketika ada tokoh sekaliber Yai Said bicara tentang ini, langsung di framing. Ini namanya framing. Padahal kalau kita memahami narasinya Yai Said, tukaran. Tukaran itu bukan bahasa Indonesia ya, bukan saling bertukar ya, tapi berantem. Namanya berantem itu Pak, dua belah pihak. Artinya apa? Ya kalau toriko itu terus berantem, artinya dua kelompok sama-sama toriko berantem, itu nggak ada pantas-pantasnya. Ini kan sudah seperti yang saya bilang sebelumnya. Toriko itu nggak ada kompetisi, apalagi berantem-beranteman. Itu sama dengan yang disebut oleh Gus Nadri Shah Hussein. Toriko itu menuju jalan penuh sunyi, jalan suci. Kok ada berantem-berantemnya? Ini dipertegas oleh Yai Said itu bahwa nggak pantas kalau toriko itu berantem. Kalaupun mau dibawa kepada pembacaan beliau kepada realitas, itu tidak memihak kepada manapun kalau membahasakan berantem. Berarti dua-duanya dianggap masalah. Karena beda Pak. Orang berantem dengan orang mengusik orang lain. Kalau orang mengusik orang lain itu satu pihak, satunya nggak meladeni. Kalau satunya juga meladeni, itu namanya berantem. Ada orang berantem sendirian Pak, kan gak mungkin. Maman dan Mukidi itu berantem karena saling menyerang. Mungkin ini yang diharapkan oleh kelompok sebelah ini. Muncul dari jatman itu pernyataan tegas, tapi ternyata gak ada. Ya karena saya hakul yakin Yai Kholwani itu mursyid torikoh. Menjadi lucu kalau nanti malah seperti nggak terima atau seperti takut jamaahnya hilang. Mana ada mursyid begitu. Wah ini kalau dibiarkan jatma ini bisa habis jamaah saya. Kalau pedagang wajar berantem, benar kata Yai Said. Ya karena beliau bukan pedagang, maka nggak ada pantas-pantasnya, makanya nggak berantem. Dibiarkan saja. Kan itu saja sebetulnya poinnya. Jadi kalau tidak percaya kamu cari judul ini, perhatikan. 1 jam setengah Yai Said bicara tentang ilmu, beberapa menit bahkan beberapa detik menyebut masalah toriko berantem, lalu dianggap lihat itu tanggapan dari Yai Said, jangan ikut Habib Lutfi yang ilegal. Nggak ada begitu. Nyebut jatman enggak, nyebut jatma juga enggak, apalagi wabil khusus nyebut nama orang. Inilah yang disebut mungkin nggak ada akar, rumput pun jadi. Kalau nggak nemu narasi yang dahsyat, yang nemu punya keimat aja, nggak ada lagi yang lain yang ngecam Habib Lutfi itu. Muncul satu aja. Akhirnya mau nggak mau asal orang bahas masalah
berantem Thoriko, anggap dia langsung, oh ini ngebela Jatman, ini nyerang Jatman. Saya nggak bisa membayangkan betapa hebohnya tetangga sebelah ini seandainya Yai Ahmad Holwani itu bernarasi tegas gitu, mengecam itu, jangan ikuti Jatman itu tidak benar, itu ikut Jatman saja seandainya ada narasi itu. Padahal nggak ada narasi itu ya. Bahkan ketika mengatakan ikut Ormas NU pun ya tidak sepenuhnya berkaitan, tapi dicocok-cocokkan saja ya. Karena beliau itu ulama sepuh, rasanya sangat menjaga marwahnya. Nggak mungkin udah keceluk mursyid malah jadinya kayak nggak terima, kayak takut direbut jamaahnya. Apa-apaan itu mah penceramah pemula yang begitu-begitu. Atau itu pedagang yang memang semakin banyak jamaahnya semakin banyak dapat duit, artinya jamaah itu pembeli ya. Kalau ada toko baru saingan nggak terima, wajar, itu benar kata Yai Said, ini kan bukan jualan. Memangnya kalau daftar kepada Jatman atau Jatma itu bayar gitu. Jadi kalau pesertanya 1 juta, kalau satu orang 10.000, 10 miliar. Kalau keluar 5.000 ya, pindah ke itu hilang ya, tinggal 5.000 ya. Akhirnya berkurang duitnya, kan nggak gitu juga. Jadi tolonglah tetangga sebelah ini mengertilah. Nggak akan temukan ini, tapi saya tidak tahu pasti, keyakinan saya tidak akan pernah muncul kecaman dari Rais Ali Jatman itu ya. Ketika misalnya kemarin beliau itu berusaha untuk meluruskan sejarah Jatman, itu ya namanya meluruskan sejarah. Itu bukan ngerebut, itu bukan kompetisi. Itu namanya meluruskan sejarah. Mungkin ada yang menurut beliau keliru sehingga diluruskan. Nah, lalu kemudian mungkin ada pelanggaran yang dilakukan oleh ketua Jatman sebelumnya, lalu diadakan lagi muktamar, lalu tidak terpilih, kan biasa saja seperti itu. Nah, terus ada narasi Habib Lutfi mengkudeta Jatman. Kalau mengkudeta itu Pak, biasanya ada seseorang yang jadi pemimpin di satu instansi atau di satu negara, kan biasanya begitu. Diturunkan orang itu, diganti, itu kudeta. Artinya kalau misalnya Habib Lutfi mengkudeta Jatman, iya, Kiai Ahmad Halwani dipecat, diturunkan, Habib Lutfi naik di situ, itu baru kudeta. Lah Habib Lutfi bikin Jatma, bukan Jatman kudetanya di mana? Kadang-kadang ya saya paham ya. Yang penting konten, yang penting judul bagus kan, yang penting orang simak. Tetapi ini bukti dari serius sekali mereka itu menunggu ada perang narasi gitu. Dipikirnya partai kali ya, ini enggak, Thoriko enggak partai. Jadi Habib Lutfi keluar dari Jatman pun enggak ada ngecam-ngecam itu Jatman palsu, kita bikin Jatman yang baru, enggak ada begitu. Ya tiba-tiba buat saja. Dan setelah buat, ya Rois Ali Jatman juga nggak ngecam-ngecam itu palsu, itu merusak itu. Yang muncul narasi begitu-begitu kan biasanya dari ya yang bukan orang Thoriko juga. Ngecam-ngecam orang itu yang bukan orang Thoriko gitu. Jadi merasa paling berthoriko, ngecam-ngecam. Merasa paling NU, merasa paling ikut Mbah Hashim. Padahal ya enggak ya, biasanya yang begitu-begitu, yang heboh, yang paling seneng kalau bacot itu, yang kalau ngomong si ember-ember yang begitu-begitu. Kalau orangnya sih kayaknya enggak ya. Belum pernah kita dengar ya Ahmad Halwani itu berbicara kasar. Wow, itu bajingan, itu mau merusak, enggak ada begitu. Begitu juga Habib Lutfi enggak pernah juga ngecam-ngecam Jatman. Ya tukang soraknya aja yang bukan siapa-siapa. Dan gak akan diangkat juga di Jatman. Mana ada Thoriko isinya orang-orang yang narasinya begitu aja ya. Kayaknya begitu ya. Allahumma dina ada